Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 154 Pembunuhan Tengah Malam. Suara mendesing. Hanya dengan membuka matanya, Lord Bloodmoon menyebabkan angin jahat yang kuat muncul di atas lembah. Angin jahat itu membentuk awan gelap dan melayang tepat di atas Lord Bloodmoon. Itu membuatnya tampak seperti hantu dan mematikan. Bulan darah, bulan darah, bulan darah. Semua Blood Devil yang tergeletak di tanah mulai bersorak. Sorak-sorai itu begitu keras hingga seluruh lembah mulai bergetar. Rohin yang ditemukan di mana-mana itu mematikan bagi orang luar, tetapi bagi Blood Devil ini, mereka bermanfaat. Hahaha. Lord Bloodmoon tiba-tiba tertawa keras. Suaranya melengking seperti wanita. Dengan lambaian kedua tangannya, gelombang udara gelap muncul dari tubuhnya dan menyatu dengan awan gelap di atas kepalanya, berubah menjadi wajah gelap besar yang menakutkan. Suara mendesing. Angin bertiup lebih kencang, dan seolah-olah ada sesuatu yang membuat gadis-gadis remaja itu ketakutan. Mereka tiba-tiba terbangun dari keadaan pikiran mereka yang sebelumnya kosong. Ketika mereka mengangkat kepala dan melihat wajah gelap yang besar, mereka langsung berteriak ketakutan. Gadis-gadis remaja itu dalam kondisi pikiran kosong, sehingga mereka hanya bisa terdiam. Namun, begitu mereka terbangun dan melihat apa yang terjadi di depan mereka, mereka langsung berpelukan dan gemetar ketakutan. Melihat hal ini, Yu Tianlong dan Yu Zihan yang bersembunyi di balik bukit kecil dengan cemas langsung bersorak gembira. Ketika gadis-gadis itu mulai berpelukan dan saling dorong, posisi awal mereka dalam barisan telah berubah. Yu Zihan yang berdiri di depan barisan dan merupakan orang yang paling dekat dengan altar telah terdorong ke tengah. Bagian tengah barisan adalah posisi terbaik, karena tidak peduli pihak mana yang dipilih Lord Bloodmoon untuk memulai, keselamatan Yu Zihan akan terjamin untuk sementara. Kecuali jika Lord Bloodmoon ingin memilih Yu Zihan sebagai orang pertama yang dikorbankan. Jika memang begitu, nasibnya sungguh sangat buruk. Mari kita mulai upacara pengorbanan darah. Lord Bloodmoon berkata dengan suara yang membingungkan. Para Blood Devil yang bersorak-sorai itu segera terdiam, dan ekspresi mereka menjadi serius seolah-olah mereka akan menyambut suatu keberadaan suci. Setelah itu, lebih dari 1000 Blood Devil berteriak bersamaan. Masing-masing dari mereka memuntahkan gumpalan darah merah, dan semuanya melesat ke arah wajah gelap besar yang melayang di atas Lord Bloodmoon. Pop-pop. Semua darah dari Blood Devils menyatu, dan wajah gelap yang tadinya besar itu langsung berubah menjadi merah darah. Di bawah kendali Lord Bloodmoon, tetesan darah turun dari atas dan menetes ke tubuhnya. Darah itu langsung terserap ke dalam tubuhnya, dan sebagian darah menetes ke altar, membuatnya tampak semakin ganas dan menakutkan. Upacara pengorbanan darah akan segera dimulai. Jiang Chen memusatkan perhatiannya pada Dewa Bulan Darah yang berada di altar. Berdasarkan pengalamannya, dia dapat mengatakan bahwa ini adalah upacara pengorbanan darah yang sangat brutal dan kejam. Para iblis ini ratusan kali lebih kejam daripada iblis sungguhan. Upacara pengorbanan darah ini benar-benar kejam, tidak akan ada kedamaian di Provinsi Qi jika setan darah ini tidak dimusnahkan. Wajah Yu Zihan menjadi gelap. Dengan menggunakan manusia hidup sebagai korban, Lord Bloodmoon adalah orang gila. Angin jahat terus-menerus bertiup di seluruh lembah. Pemandangan itu akan membuat siapapun ketakutan hanya dengan memikirkannya. Ketika darah menodai seluruh altar, Dewa Bulan Darah mulai bergerak. Ia mengulurkan tangannya ke arah salah satu gadis yang berdiri paling dekat dengan altar. Sambil berteriak ketakutan, gadis itu terbang ke altar tanpa bisa mengendalikan diri. Gadis yang ketakutan itu terus berteriak. Ketika hujan darah jatuh ke tubuhnya, dia langsung melolong seperti tidak ada hari esok. Di bawah penglihatan ketakutan dari 98 gadis remaja lainnya, gadis di altar itu seluruhnya berlumuran darah, dan tubuhnya mulai membusuk sedikit demi sedikit. Hanya dalam waktu 3 tarikan napas, lolongan gadis itu benar-benar berhenti. Dia telah berubah menjadi pasta daging, dan dia meleleh dan menetes ke seluruh altar. Lord Bloodmoon memasukkan tangannya ke dalam pasta daging dan mulai menyerap semua saripati yang terkandung di dalamnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi senang. Tidak kek. Ketika gadis-gadis lainnya melihat apa yang terjadi, mereka semua mulai berteriak dan menjerit ketakutan. Pemandangan itu sangat menakutkan. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak akan pernah mereka bayangkan akan terjadi suatu hari nanti. Di balik bukit kecil, Yu Tianlong dan Yu Zihan menyeka keringat dari dahi mereka dengan tenang. Jika bukan karena angin jahat tadi, orang yang akan dikorbankan adalah Yu Zihan. Beberapa dari mereka mengarahkan pandangan mereka pada Jiang Chen, lalu mereka mendapati dia masih tidak menunjukkan emosi di wajahnya. Bahkan tidak sedikit pun rasa gugup. Sikap tenangnya benar-benar membuat orang-orang ini takluk padanya tanpa disadari. Di mata Jiang Chen, selain dari tatapan acuh tak acuh, hanya ada ketenangan. Teriakan dan jeritan gadis-gadis ini tidak akan pernah mengganggu ketenangan pikirannya, pemandangan pengorbanan yang mengerikan itu tidak ada artinya baginya.
Jiang Chen menyipitkan matanya dan menatap wajah Lord Blood Moon. Upacara pengorbanan darah baru saja dimulai, waktu terbaik untuk menyerang belum tiba. Ekspresi senang di wajah Lord Blood Moon semakin kuat. Tak lama kemudian, dia benar-benar tenggelam dalam kenikmatan itu, dan memejamkan matanya. Tepat pada saat ini, altar mengeluarkan suara berdengung. Wajah merah darah yang besar itu masih meneteskan darah, dan pengorbanan gadis itu hampir selesai. Seluruh pemandangan bergema dengan cara yang aneh, dan ribuan Blood Devil berlutut di tanah, melantunkan beberapa kitab suci yang tidak diketahui. Sekarang saatnya, kalian semua akan menyelamatkan gadis-gadis itu, aku akan pergi menemui Lord Blood Moon secara langsung. Jiang Chen menguatkan semangatnya. Detik berikutnya, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan. Dalam sekejap, ia tiba di depan altar. Dengan kapak perang di tangannya, ia melepaskan cahaya terang dan menusuk ke arah Lord Blood Moon. Tuan Bulan Darah, hadapi kematianmu. Suara dengungan terdengar dari Laut Qi Jiang Chen. Energi yuannya yang kuat mengalir di dalam, dan Clap of Thunder telah dilepaskan dengan kekuatan maksimalnya. Dia meramalkan bahwa Lord Blood Moon telah tenggelam dalam upacara pengorbanan darah dan tidak dapat bereaksi tepat waktu untuk melakukan serangan balik. Upacara pengorbanan darah seperti ini tidak akan dapat dihentikan begitu dimulai. Jika terhenti di tengah jalan, Lord Blood Moon sendiri akan mengalami cedera serius. Oleh karena itu, ini adalah satu-satunya kesempatan Jiang Chen untuk mengalahkan Tuan Bulan Darah. Astaga, plus. Merasakan serangan kuat yang tiba-tiba, Lord Blood Moon membuka matanya. Dua lampu merah darah melesat keluar dari matanya seperti bilah tajam. Upacara pengorbanan darahnya telah diganggu oleh seseorang, kemarahan yang luar biasa muncul di matanya. Beraninya kau mengganggu upacara pengorbanan darahku. Kau sedang mencari kematian. Lord Blood Moon menyerang dengan kuat menggunakan telapak tangannya. Telapak tangan merah darah yang besar segera melesat maju seperti gunung besar, menusuk ke arah Jiang Chen. Bam! Kapak perang dan telapak tangan merah darah yang besar saling bertabrakan dan menghasilkan suara ledakan yang keras. Kapak perang telah menghancurkan telapak tangan yang besar, tetapi pada saat yang sama, Jiang Chen juga menderita dampak yang sangat besar yang memaksanya untuk terbang ratusan meter ke belakang. Lord Blood Moon ini benar-benar kuat. Dengan kekuatan tempurku saat ini, aku masih belum sebanding dengannya. Tapi, karena upacara pengorbanan darah telah membatasi gerakannya, aku akan mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Jiang Chen memancarkan aura yang kuat. Ia berubah menjadi seberkas cahaya sekali lagi sambil membawa kapak perangnya, lalu ia menusuk dan menebas ke arah Lord Blood Moon lagi. Hentikan dia! Lord Blood Moon berteriak keras. Seketika, tiga pemimpin Blood Devil yang kuat menyerbu ke depan dan menghalangi jalan Jiang Chen. Ketiganya adalah pejuang inti surgawi akhir, dan mereka juga satu-satunya tiga pemimpin inti surgawi akhir di antara ribuan Blood Devil di sini. Minggir atau mati! Jiang Chen terus mengayunkan kapak perangnya sementara 120 tanda naga bergetar di dalam tubuhnya. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, iblis darah inti surgawi akhir biasa sama sekali bukan tandingannya. Dalam sekejap mata, Jiang Chen memotong salah satu iblis darah inti surgawi akhir menjadi dua bagian. Mengenakan biaya. Yu Tianlong berteriak keras. Menggunakan senjata tempurnya, dia menebas dengan gerakan melengkung. Dia memimpin dan menyerbu melewati Blood Devil. Di sisi lain, Big Yellow adalah makhluk paling brutal di tempat itu. Dengan tubuh berototnya, dia menabrak kelompok Blood Devil sambil menabrak semua yang bisa dia lihat. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Semua ini terjadi begitu cepat dan tiba-tiba. Bukan hanya Blood Devil, bahkan Lord Blood Moon sendiri tidak menyangka seseorang akan datang dan mengganggu mereka di sini. Tempat ini adalah jantung lembah Rohin. Rohin di sini begitu kuat sehingga datang ke sini sama saja dengan mencari kematian. Yu Zihan dan yang lainnya juga ikut serta dalam pembantaian itu. Para iblis darah ini berdoa dengan tulus ke arah altar sebelum mereka tiba-tiba diserang, oleh karena itu kerugian besar sudah pasti terjadi. Bunuh mereka semua. Beraninya mereka mengganggu upacara pengorbanan darah Tuan kita. Mereka sedang mencari kematian. Minumlah semua darah mereka. Para Blood Devil berteriak dan melolong. Para pemimpin yang lebih kuat telah mengeluarkan senjata iblis mereka dan mengepung para penyerang. Di sini, ada lebih dari puluhan pemimpin Blood Devil. Yu Zihan dan yang lainnya kalah jumlah. Namun, tiga iblis darah inti surgawi akhir terkuat sedang dalam perjalanan untuk menyerang Jiang Chen. Di bawah pimpinan Big Yellow, para pemimpin iblis darah lainnya tidak dapat melakukan kerusakan serius pada Yu Zihan dan yang lainnya. Big Yellow benar-benar ganas, dia seperti binatang purba yang tidak dapat dibandingkan dengan pemimpin Blood Devil manapun. Siapapun yang datang kepadanya akan langsung mati, apalagi Blood Devil Mortal Core biasa. Zihan, cepat selamatkan adikmu. Yu Tianlong berteriak keras.
Pada saat yang sama, Yu Zihan mulai terbang ke arah saudara perempuannya. Kakak laki-laki. Ketika Yu Ziyan melihat kakaknya, dia langsung berteriak dan menangis karena gembira. Hatinya yang tadinya putus asa kini dipenuhi dengan semangat untuk hidup. Kakak, bantu aku menenangkan gadis-gadis lainnya, katakan pada mereka untuk tidak takut, kami di sini untuk menyelamatkan kalian semua. Yu Zihan memberitahu adiknya. Ia meminta Yu Ziyan untuk menenangkan gadis-gadis itu sehingga ia bisa kembali bertarung melawan Blood Devil. Ah! Di sisi lain, diikuti oleh teriakan yang mengerikan, iblis darah inti surgawi akhir terakhir telah dibunuh oleh Jiang Chen. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, ketiga iblis darah inti surgawi akhir telah dibunuh oleh kapak perang Jiang Chen. Pendekatan Jiang Chen yang kuat dan brutal benar-benar mengejutkan Yu Tianlong dan dua tamu terhormatnya. Mereka telah menyaksikan setiap tindakan Jiang Chen, dan itu telah mengirimkan badai besar ke dalam pikiran mereka. Mereka belum pernah melihat orang yang bisa begitu kuat. Bukan hanya Jiang Chen, bahkan Big Yellow yang bertarung bersama mereka pun sama. Hal ini benar-benar mengejutkan Yu Tianlong. Pria dan anjing ini membuka mata mereka semua.